なんですか、こいつら。ジンホには見せたことなかったか。Jinho cuma bisa melongo mempertanyakan dari mana monster-monster ini berasal. Jinwo yang baru ingat ini kali pertamanya Jinho melihat mereka. Dijelaskan bahwa mereka semua adalah bagian dari skillnya. Biar gak repot jelasin, Jinwo langsung mempraktikannya di saat itu juga. 説明するのは難しいけど。Melihat pasukan bayangan yang juga bisa menambang batu sihir. Jelas hal itu membuat Jinho lemas karena itu seharusnya menjadi tugasnya. Melihat rekan bosnya yang murung kayak gitu. Salah satu prajurit bayangan nampak memberikan hasil tambangnya kepada Jinho. Sementara itu jauh di dalam gate negeri Paman Sam nampak seorang bule berziraa yang nampak sangat ketakutan melihat sesuatu. 安心しろ、全員気絶させただけだから。I'm human. I want to go home. Setelah itu nampaklah Jinho dan Jinwo yang sedang merayakan keberhasilan mereka menaklukkan 19 gate seperti yang dijanjikan. Jinho yang tinggal mengikuti ujian tertulis agar bisa mendapatkan lisensi Gold Masters pun bertanya pada Jinwo. Apa yang mau dilakukannya habis ini? Di saat Jinwo yang mengaku tidak akan bisa dihubungi sementara waktu karena harus pergi ke suatu tempat. Hal itu membuat Jinho yang udah kop mulai ngelantur dan luapkan isi pikirannya saat ini. Dimulai dari ia yang merasa selalu menjadi beban bagi Jinwo. Hingga sebuah cerita tentang kakaknya yang terpaut 10 tahun lebih tua darinya. Dan tak pernah sekalipun mereka bersenda gurau layaknya keluarga pada umumnya. 兄貴が本当の兄さんだったらなって思います。それなら今日からお前は俺の弟だ。 Jelas apa yang dikatakan oleh Jinwo barusan membuat Jinho terharu. Dan sangat bahagia dibuatnya. Scene lalu berpindah menampilkan si pria misterius yang kini tengah diamankan oleh pihak Mamarika. Apa yang bisa ditemukan oleh para penyelidik hanyalah si pria yang mengaku seorang hunter luar negeri. Yang terjebak di dalam sebuah gate sejak 10 tahun yang lalu. Saat ia tersadar entah bagaimana gatenya sudah terhubung ke Mamarika. Agar lebih mudah seorang hunter rang S dengan asal negara yang sama dengannya akan dikirimkan, yang mana hunter tersebut gak lain adalah Wang Dongsu. この男の名前は発音が少し難しいのですが、イルファン・ソンというそうです。 Keesokan harinya nampaklah Jinwo yang mau berangkat dan pamitan akan pergi selama 1 minggu kepada adiknya. 誰と行くの？友達とだって。いつ彼女できたのよ。 Scene berpindah ke pintu masuk gate Castle Iblis. Di sini Jinwo sempat berpikir sewaktu dia masih level 20-an aja. Ia bisa menang by one melawan Cerberus. Dengan levelnya yang udah 3 kali lipat dari sebelumnya. Tentu Jinwo merasa pede ini akan jadi lebih mudah dari sebelumnya. Nah, belum ada semenit dia memasukinya. Notifikasi quest udah muncul dan sempat membuat Jinwo kaget karena dirinya harus mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Sekeluarnya dia dari sana Jinwo yang harus mengumpulkan 3 bahan untuk membuat sebuah elisir kehidupan. Tidak mempedulikan mau itu 10.000 ataupun bahkan 100.000 sekalipun, semua akan dilibasnya tanpa ampun sama sekali. 1万だろうが10万だろうがやってやる。 Perpindah sebentar ke Jinho yang sedang menemui sang ayah. Inti dari pertemuan itu ialah Jinho ingin ayahnya untuk menyerahkan guild Yojin padanya. Dengan berkas pencapaian yang selama ini ia lakukan. Dan ya tentu saja sang ayah tidak akan langsung setuju karena dia tahu cukup banyak informasi seputar Sung Jinwo yang diakini menjadi sosok yang mengkeri anaknya.
Awalnya Jinho sempat kepikiran sang ayah tidak akan setuju akan tetapi ternyata beliau mengaku akan memberinya kesempatan dengan syarat Jinho harus bisa menarik Jinwo masuk menjadi anggota sebelum keduluan sama Gu White Tiger. Karena cuma ini satu-satunya kesempatannya jelas cuma bisa menyanggupinya tanpa mengetahui bagaimana caranya. どういうわけか悪魔からは抽出できないんだよな。こんなにいるってのももったいない。 Kembali ke Jinwo yang baru aja membantai banyak sekali iblis dan berhasil mendapatkan izin masuk ke lantai atas. Sebelum mengetahui apa yang harus dilakukannya tanpa basa-basi, Jinwo langsung pergi usai memanggil tank yang mampu menerobos semua musuh di hadapannya. Di mana ternyata Choi Jongin melarangnya untuk memberitahu ke publik soal semut bersayap yang mereka temukan tempo hari. Alasannya sendiri biar enggak terjadi kepanikan dan saat ini waktunya mereka untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak dan sekuat mungkin. 鍵を手に入れた時はここが S 級のダンジョンかと恐れていたが、ここの悪魔は B 級の上ぐらい数も多く階層を上がるごとに強さも増すが、各界に現れる許可証を持った悪魔だけを狙って倒すことでサクサク進むことができた。 Meskipun Jinwo tidak bisa membangkitkan mereka menjadi pasukannya, namun yang mereka hasilkan cukup untuk menaik level dan juga skillnya. Dari itu kekhawatiran mulai muncul dimulai dari perbekalan yang mungkin akan kurang, lantai menara yang kemungkinan berjumlah 100, hingga ketidaktahuan soal seberapa kuatkah musuh yang akan ia hadapi di lantai-lantai berikutnya. Apalagi ia udah buat janji sama Jin A, sehingga dia harus berpacu dengan waktu sebelum 1 minggunya berakhir. Setelah berhasil mengumpulkan 10.000 jiwa iblis, tibalah saatnya Jinwo untuk melawan bos lantai 50 yakni Vulkan Sang Ketamakan. Dan sebentar lagi kita semua akan melihat peradu mekanikan antara Shadow Army-nya Sung Jinwo melawan Red Army-nya Vulkan. Tapi sebelum itu berpindah sebentar ke Sang Min dan Pahe Jin yang sedang mencari Sung Jinwo di rumahnya. Berdasarkan informasi yang ada, Jinwo tidak ada kabar hampir seminggu. Dan terakhir kali terlihat ada di tengah kota. Kembali ke Jinwo yang sedang membriefing pasukannya untuk mengincar pasukan merah saja. Sedangkan dirinya akan by one melawan si Vulkan. Jinwo pun sangat bersyukur karena seiring dengan meningkatnya status inteligensinya, ia jadi bisa menyimpan beberapa pasukan bayangan dan mempertahankan yang terpanggil. Di saat Jinwo yang mengira Vulkan tidak akan bergerak sedikit pun dari sana. Namun ternyata dugaannya itu salah besar. Karena ternyata... こっちから仕掛けてさっさと。何やってくれてんだよ。 Ada dua hal yang mengejutkan Jinwo di saat yang bersamaan, yaitu Vulkan yang bisa gerak cuma dalam satu kedipan mata, dan Jinwo yang merasa status STR-nya yang terlalu tinggi hingga bisa mementalkan monster sebesar itu dengan cukup mudah. Untung aja Iron cepat melemparkan tamengnya. Karena telat sedikit saja tuannya itu akan mati dihabisi Vulkan. Melihat adanya celah tanpa buang waktu, Jinwo langsung memanfaatkannya untuk melakukan counter attack. Berkat pemikiran cepat untuk menggunakan skill tangan penguasanya, Jinwo berhasil menghindari serangan fatal. Barusan tidak hanya bisa gerak cepat dan punya kekuatan dahsyat,
Vulkan sang ketamakan juga bisa membaca pergerakan lawannya. Dan kini apa yang bisa Jinwo lakukan hanyalah mengincar bagian kepalanya saja. Hingga pada akhirnya, まずはあの奇怪な動きを封じなければ。終わりが見えてなかったか。sekali lagi dengan pemikiran yang sangat cepat Jinwo akhirnya berhasil menghabisi bos lantai ke-50 tersebut. Scene berpindah ke Mamarika. Nampak Wang Dongsu yang ditugaskan menjadi penerjemah agar mereka bisa tahu apa yang diucapkan oleh Sung Ilwan. Singkat waktu sebenarnya si Sung Ilwan ini masih punya niat baik. Karena mau memberitahukan satu informasi yang akan menentukan nasib dunia ini. Seberapa tahukah umat manusia terhadap Dungeon Gate dan juga monster? Ketiga hal itu hanyalah awalan dari sebuah bencana yang kini telah bangkit. Tujuannya sendiri ialah untuk mencegah hal tersebut terjadi. Kebleknya di sini apa yang dikatakan oleh Sung Ilwan barusan sama sekali enggak ditanggap serius sama Huang Dongsu. Mendengar Huang Dongsu yang seolah mengandalkan jumlah hunter di seluruh dunia. Ilwan pun menekankan berapun jumlah mereka itu tidak ada gunanya sama sekali di hadapan bencana tersebut. Di tengah Wang Dongsu yang emosi fokusnya tertuju ke anak Sung Ilwan, yang membuatnya semakin bersemangat dan langsung memprovokasinya tanpa pikir panjang. 息子の名前を覚えているか？ジン。遺言があればあの世に行って自分で伝えろ。 Kembali ke Shadow Army yang nampak berjalan tanpa tuan mereka. Yang tanpa bos lantai 75 ini sadari tuan dari pasukan bayangan tengah bertengger tepat di atas singgasananya. Lalu akhirnya, こうなるとは思わなかっただろう。まあ。 Sungguh sangat epik tidak seperti vulkan bos lantai 75 ini, entah bagaimana jauh lebih mudah dikalahkan daripada bos lantai 50 tadi. Berkat hal itu juga Jinwo bisa naik 2 level dengan sangat mudahnya. Sementara itu di Mamarika nampaklah kondisi gedung tempat mengurung si Ilwan tadi yang telah porak-poranda. Bagi mereka yang menjadi saksi mata biasanya jika ada 2 hunter yang es gelut radius kehancurannya akan jauh lebih luas dari yang sekarang ini. Lantas apa hubungannya hal itu dengan kondisi di sekitar mereka? S 級同士の戦いが起これば辺りの地形は変わり一帯が廃墟と化すと聞きましたがこの程度で済んだのはああ幸いだった。一瞬でスターファンが負けた。被害の拡大よりも早く。 Kembali ke Jinwo yang telah kehabisan perbekalan tersisa 25 lantai dan berkat 75 lantai sebelumnya. Ia berhasil mendapatkan beberapa equipment seperti anting vulkan dan kalung metus. Bukan hanya efeknya yang bagus, tapi juga kedua item ini memiliki set buff bisa mengumpulkan ketiganya. Selain itu bola ketamakan yang ia dapatkan juga bisa ia berikan kepada penyihir bayangannya agar serangan mereka bisa meningkat 2 kali lipat. Terlepas dari ketiga item itu akhirnya Jin mendapatkan random box terkutuk yang entah karena failing, atau saking monotonnya dia bisa tahu isi kotak tersebut. 手に入れた首飾り、デカブツから手に入れた耳飾りと、それぞれ単体の性能もいいが、この表示からボス級のモンスターがあと1体いることも推測できる。そして、クエスト報酬で選んだ呪われたランダムボックス。うすうす気づいてたけど、やっぱり鍵か。詳細不明？いつどこで使うんだ？ Meski barang-barang tadi sangat penting namun semua itu tidak sebanding dengan 2 item yang akhirnya ia dapatkan. Potongan pohon dunia drop item vulkan boss lantai 50 dan mata air hutan gemar roh dari Metus boss lantai 75. Dengan begini tinggal 1 item lagi dan eliksir kehidupan benar-benar bisa ia buat. あと一つ。
一つで母さんを。次に来るときは、必ず。